Petunjuknya adalah buat yang udah nonton Exhuma ataupun Om Hao ataupun Hirada, pasti kalian udah ngerti apa yang aku maksud, bahwa besi bisa jadi perantara atau media untuk mengirimkan kekuatan jahat yang bisa bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Kenapa ini berpengaruh kepada kehidupan kita di dunia ini? Karena ini merupakan kekuatan yang gak kelihatan, dan ini energi negatif, energi yang jahat. Jadi ketika dia bertemu dengan energi yang sama, maka ini akan saling menguntungkan, tapi akan bertolak belakang ketika dia bertemu dengan energi positif. Jadi orang zaman sekarang itu banyak yang gak percaya dengan yang hal-hal gaib. Karena apa? Karena mereka sendiri gak beriman. Jadi kalau mereka belum merasakan, belum membuktikan sendiri, mereka masih akan nggak percaya. Kenapa? Karena selama ini mereka dididik hanya percaya apa yang dilihat, apa yang dicontohkan. Jadi kenapa aku itu menekankan tentang iman, menjaga moral, menjaga etika, menjaga akhlak, agar kita itu bisa membentengi diri kita sendiri dari hal-hal yang nggak baik, dari hal-hal yang jahat, black magic, bisa santet, bisa pengasihan dan sebagainya. Kenapa? Karena kita nggak percaya sama yang begituan, tapi orang lain percaya. Ketika mereka nggak suka, ketika mereka itu nggak terima, mereka akan mengirimkan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita udah siap, kita membentengi diri kita dengan iman, dengan kekuatan Tuhan. Nggak kira kamu agama apapun, agar apa? Agar kamu itu punya penjaga di dirimu sendiri. Kalau dalam Islam, dalam Kristen kamu percaya pada yang namanya malaikat, ya biar kamu itu dijagain sama malaikat. Dengan apa? Dengan kamu juga harus energi positif, yaitu apa? Dengan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, moral yang baik, beriman sama Tuhan. Begitu juga yang Hindu, Buddha, penganut kepercayaan, yang percaya kalau dia itu dijagain oleh mbah-mbahnya atau leluhurnya. Makanya apa? Mereka juga harus punya adab, moral, etika, budi pekerti, akhlak yang baik. Karena apa? Karena harus sesuai dengan energi dari leluhurnya, energi positif. Kalau kamu sendiri jahat, sedangkan malaikat dan leluhur itu energinya positif, maka kalian akan benturan sendiri. Kalau benturan energi di dalam dirimu, biasanya kamu sakit-sakitan, kamu ruwet hidupnya, gak jelas, gak tentu arah. Kenapa? Karena kamu harus menyelaraskan antara dirimu dengan penjagamu ataupun dengan yang kamu percayai. Dan ini banyak kejadian di Indonesia ataupun di negara yang lainnya. Kenapa? Karena zaman-zaman dulu sampai sekarang itu sama saja, ada gaib, ada juga dunia nyata. Cuman zaman sekarang kalian belum mengalaminya. Karena apa? Karena kebanyakan tinggal di kota-kota besar, bukan di pedesaan atau di pedalaman. Tapi kalian percaya, ketika kalian itu mau bangun rumah, mau bangun usaha, mau bangun apapun, pasti kalian akan cari orang pinter. Buat apa? Buat nyari apakah ini berjodoh atau enggak, auranya baik atau enggak. Kalau orang Cina bilang feng shui. Ini makanya jangan heran kalau bangun jembatan, bangun gedung atau bangun villa atau bangun apapun, pasti ada korban nyawa. Kenapa? Karena kita nggak tahu mereka menggunakan tumbal atau enggak. Yang bisa kita lakukan apa? Membentengi diri kita sendiri dengan kekuatan Tuhan, dengan iman kita kepada Tuhan. Agar apa? Agar kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau kita itu gak percaya sama yang gaib, gak percaya sama Tuhan, kita sendiri gak bisa membentengi diri kita, gak bisa melindungi diri kita sendiri dari hal-hal yang seperti itu. Makanya jangan heran kalau dalam banyak pembangunan, gak kira di Indonesia dimanapun, kadang-kadang ada yang meninggal, ada yang sakit-sakitan ataupun hilang. Kenapa? Karena itu seperti dia adalah tumbalnya. Agar kita itu nggak jadi tumbal, ya kita itu harus punya
iman, punya kekuatan sendiri untuk melindungi diri kita sendiri. Berpengaruh buat di kehidupan ini. Kenapa? Karena orang yang gak punya iman, gak punya pegangan hidup, dibisiki aja untuk berbuat jahat, dia akan berbuat jahat. Kenapa? Karena benda-benda seperti itu juga akan mengajarkan yang gak baik untuk manusia, jadi perantara yang gak baik. Kalau kemarin aku bilang paku bumi untuk menyelamatkan alam atau bisa menetralkan energi negatif ataupun bisa menenteramkan alam, sedangkan yang ini adalah media untuk membuat hal-hal yang gak baik atau hal-hal yang jahat. Bertolak belakang, energi positif dan energi negatif ada di dunia nyata. Tapi bagi orang-orang yang sudah paham apa yang namanya kegaiban dan apa dunia nyata, semuanya seimbang. Sama seperti kalau aku bilang, kalau kalian nggak mau dikasih bencana, ya kalian harus menjaga alam, harus melestarikan alam. Nggak boleh cuman aku mau melestarikan alam, tapi kalian merusak. Kalian menambang sesuka hati, kalian menggunduli hutan sesuka hati, kalian gunung-gunungnya dihancurkan seenak jidat kalian, nggak berpikir masa depannya seperti apa. Ilmu itu ada banyak macamnya, ada ilmu tentang agama, ada ilmu tentang kenegaraan, ada ilmu tentang politik, tentang sosial, tentang ekonomi, tentang kesenian. Kalau kalian pintar di bidang agama, belajar. Kalau kalian pintar di politik, ya belajar politik. Kalau kalian pintar di sosial, ya belajar sosial. Karena aku itu mix. Kadang-kadang aku akan ngomong soal agama, aku akan kadang-kadang ngomong soal politik, tentang sosial, tentang ekonomi, juga tentang kegaiban, mulai dari santet, mulai dari pengasihan dan sebagainya. Bukan berarti aku dukun. Aku hanya mengajarkan apa? Kalau kamu dikasih kecerdasan, kelebihan sama Tuhan, itu digunakan untuk hal-hal yang baik. Jangan sampai disalahgunakan untuk berbuat kejahatan. Kenapa? Karena orang mati juga harus kembali ke alamnya sendiri. Kalau kita gunakan orang yang udah nggak ada itu, badannya ataupun ruhnya itu untuk berbuat jahat, berarti kita itu menzalimi mereka, kita itu menyiksa mereka. Mereka kita penjara misalnya di satu pohon atau di satu peti atau di mana sebagai tumbal, sebagai sarana agar kita itu lancar dalam melakukan hal apapun atau dapat kekayaan. Itu kita jadi orang yang zalim, orang yang jahat sekali. Kenapa? Kenapa orang mati aja masih bisa dijahatin, apalagi orang yang hidup. Ini yang aku itu menentang banget dengan orang-orang yang mengaku dukun atau orang pintar, tapi dia itu menggunakan media orang-orang yang udah mati sebagai perantara untuk hal-hal yang sesuatu yang nggak baik atau black magic. Entah itu mau pengasihan, mau itu penglaris ataupun jaga rumah, itu bagi saya nggak baik. Kenapa? Karena kamu itu menumbalkan makhluk lain. Ini itu kenapa kalau orang Hindu, orang Buddha itu meninggalnya dibakar. Kenapa? Agar semuanya kembali ke asalnya. Jadi nggak dimanfaatkan oleh orang-orang yang masih hidup ini nih. Entah tulangnya dicari, dijadikan jimat, dijadikan perantara, entah badannya disimpan di mana, dijadikan perantara untuk black magic. Ini yang orang zaman sekarang itu nggak tahu. Tapi dengan terbukanya dimensi ataupun alam antara nyata dan gaib ini udah kelihatan banget. Kita akan kembali ke zaman dulu juga, yaitu apa? Manusia itu deket banget sama yang namanya hal-hal gaib.
mau percaya nggak percaya, tapi kita akan merasakan sendiri, akan melihat sendiri bahwa yang gaib itu ada, yang nyata itu dan gaib hanya beda tipis.